Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani porang ya. Kali ini di tahun-tahun sekarang ini banyak sekali kendala-kendala di dalam budidaya porang ya. Dan kendala yang paling utama yaitu tentang daun porang yang bercak-bercak kuning dan mengering ya. Nah, di sini saya mau berbagi atau sharing lah. Saya nggak ada niat menggurui atau mengajari teman-teman atau para senior-senior kita ya. Ini saya hanya sekedar bersharing tentang sebab penyebab daun porang atau tanaman porang yang mengering ya. Nah, ini di sini juga di lahan saya ya, banyak sekali tanaman porang yang daunnya pada kering di ujungnya ya. Nah, setelah saya perhatikan mungkin ini karena faktor cuaca ya. Cuaca yang sangat lumayan ekstrim panasnya, apalagi kemarin-kemarin 3 atau 4 hari ya nggak ada hujan, mengakibatkan daun porang kita mengering. Nah, setelah saya perhatikan, nah di sini ternyata tanaman porang itu semakin tua daunnya semakin menipis ya, dan akhirnya tanaman porang ini mudah terbakar, apalagi di kemarin-kemarin ya yang panasnya sangat luar biasa. Nah, ini juga nih, ini kalau ini tunas kedua ya, tunas pertama ya, yang ini tunas keduanya ya masih utuh. Nah, kalau tunas yang pertamanya ini juga kering-kering ya, kayak terbakar gitu. Alhamdulillahnya ini kataknya udah besar-besar ya. Ya mudah-mudahan aja maksimal nyampe panen. Nah, ini kalau tunas keduanya ya masih segar. Nah, kemungkinan ini faktor daun tunas kedua ya masih kuat lah, masih tebal tuh ya. Nah, kalau yang tunas pertama ya sama kebakar. Nah, kalau yang ini enggak bertunas lagi ya, dikarenakan saya tanam dari umbi isi 5 ya kalau yang ini, dan enggak bertunas lagi ya, akhirnya begitu terbakar dan menguning. Kayaknya apakah mungkin ini apa tuh, udah mulai detik-detiknya dia istirahat atau dorman ya, atau gimana. Tapi memang kalau yang bertunas lagi ini segar-segar tuh ya, segar-segar, masih segar karena daunnya masih tebal-tebal. Nah, ini kalau tunas yang keduanya tuh sama terbakar juga ya. Nah, beda lagi sama yang ini. Nah, kalau ini kayaknya ini terkena busuk batang ini tuh kan tuh. Nah, kalau yang penyakit seperti ini ada kemungkinan sangat-sangat fatal ya, karena ketika saya bongkar juga umbinya, kecil.
Nah, jadi teman-teman barangkali ada tanaman yang kena busuk batang, ya langkah baiknya kita bongkar ya, kita cabut. Nah ini ya, alhamdulillah masih mau tumbuh tunas ya. Ya coba kita tanam lagi, siapa tahu masih bisa tumbuh ya. Nah kalau yang terkena busuk batang udah patah. Tapi kalau yang terkena daun kering ya, saya rasa mungkin 70-80% lah masih bisa kita ada keberhasilannya. Tuh ini tunas pertamanya ya, tuh kering-kering. Nah ini tunas yang keduanya masih segar. Nah kalau yang ini dikarenakan nggak bertunas lagi ya, daun tanaman ini semakin tua semakin menipis, akhirnya mudah terbakar ya, seperti ini. Tuh. Akhirnya ya alhamdulillahnya ya apaknya udah muncul sih. Makanya buat teman-teman ya, alangkah baiknya kalau kita mau budidaya atau menanam porang lah, tanamlah di waktu yang tepat ya, di waktu yang tepat, waktunya musim penanaman. Kalau saya ini tanam bulan 8 ya, kalau nggak salah bulan Agustus lah, bulan 8. Ya alhamdulillah ketika dia terkena kendala kering-kering, ya alhamdulillah ini katak udah pada muncul ya, tapi daunnya kering-kering. Nah kalau yang di bawah naungan kelihatannya ya masih segar-segar lah. Ya ini sebagai pelajaran lah buat kita ya. Ini saya di sini hanya sekedar sharing lah buat teman-teman semua. Agar kalau mau budidaya atau nanam porang, ya kalau bisa tanamlah di waktu yang tepat ya. Karena pertumbuhan porang enggak sama pertumbuhan tanaman sawi atau kangkung ya, yang 1 bulan bisa panen. Kalau tanaman porang ya saya perhatikan dari mulai keluar kuncup aja nyampe kepingin jadi daun itu prosesnya ya lumayan lama ya. Makanya kalau kita tanam-tanam di akhir-akhir tahun atau di bulan-bulan sekarang, ya kemungkinan tanaman porang lagi masa tumbuh akhirnya udah terkena kepanasan, keburu kepanasan ya, dikarenakan kita menanam porang ini sama dengan mengikuti cuaca ya. Ya kalau tumbuh sih ya pasti tumbuh lah, meskipun nanam sekarang juga pasti tumbuh, tapi ya kan istilahnya tanaman porang ini butuh proses lama ya agar bisa menghasilkan umbi yang kita inginkan. Nah ini juga udah kering-kering ya, alhamdulillah ya kataknya udah lumayan besar lah. Oke mungkin segitu dulu ya sharing dari saya ya, semoga ada manfaatnya buat teman-teman dan bagi diri saya pribadi ya.
Ya barangkali di cara penyampaian saya atau video saya ini kurang berkenan, ya saya minta maaf buat teman-teman, buat para senior kita ya. Oke, cukup sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani porang, semangat terus.